Jenderal Mento telah terkoyak. Dari mana datangnya orang gila ini? Apakah Anda benar-benar tidak takut dengan kemarahan Istana Tuan Kota? Istana Tuan Kota telah tersinggung, bahkan mendiang Kaisar mungkin tidak dapat lolos dari penindasan. Meskipun Qin Chen adalah raksasa tingkat Kaisar, dia adalah orang luar, mengapa dia berani melakukan ini? Banyak orang tidak mengerti. Perlu dicatat bahwa Jenderal Monto tidak sebanding dengan Ketua Zuo School. Tidak peduli seberapa kuat Guild Master Zuo School, dia hanyalah salah satu dari 10 pemimpin kekuatan gelap di kota Nanyuan, tetapi Jenderal Meng Tuo adalah bawahan nyata dari istana penguasa kota dan pejabat tinggi di kota Nanyuan. Dari segi kekuatan, dia mungkin dekat dengan Ketua Zuo School, tetapi dari segi status, tidak ada perbandingan antara keduanya. Pengendali sebenarnya kota Nanyuan sekarang adalah rumah Tuan Kota. Misalnya, Paviliun Abadi dan Menara Tianwai termasuk di antara kekuatan kelas 1 di Laut Kosmik di kota Nanyuan. Kehadapan Istana Tuan Kota. Tapi sekarang, Qin Chen di depannya bahkan tidak peduli dengan identitas Jenderal Meng Tuo, dan hanya melarikan diri dengan hati kaisar. Langkah ini setara dengan tamparan di wajah Istana Tuan Kota. Jika tidak ada penjelasan yang cukup, tidak ada yang bisa melindungi Qin Chen. Tuan Paviliun Tuan, Qin Chen ini terlalu ceroboh. Di sela-sela, manajer Paviliun Wangu gemetar ketakutan. Dia menggelengkan kepalanya ke arah Tuan Paviliun Wangu dan berkata, dengan terang-terangan mengambil hati Kaisar Jenderal Meng Tuo. Istana Tuan Kota tidak akan membiarkannya pergi. Itu lebih baik dari dia. Mulut kecil berbentuk O Paviliun Wangu perlahan menegang, dan dia menghela nafas. Dilihat dari kekuatan yang telah diledakkan anak ini sebelumnya, ada kemungkinan besar dia adalah kaisar tahap akhir. Bahkan saya tidak bisa melihatnya sebelumnya. Sayangnya, itu terlalu sembrono. Masih terlalu muda. Meskipun dia tidak mengetahui usia spesifik Qin Chen, Master Paviliun Abadi masih bisa merasakan jejaknya. Waktu di Qin Chen tidak terlalu berat, pastinya tidak terlalu tua. Anak sapi yang baru lahir tidak takut dengan harimau. Tapi tahukah dia bahwa jika seekor lembu menyinggung perasaan harimau, maka ia akan dimakan? Sisi lain, pengurus gedung Tianwai menatap Qin Chen dengan mata dingin, seringai di sudut mulutnya, dan slip giok tiba-tiba muncul di tangannya, dan diam-diam mengirim pesan, "Tuan, Qin Chen ini sangat melanggar hukum sehingga dia sebenarnya menangkap Jenderal Meng Tuo yang berada di bawah komando Istana Tuan Kota, dan terlebih lagi, ambil hati kaisarnya. Kali ini, Istana Tuan Kota pasti tidak akan membiarkannya pergi, Tuhan, untuk merekrutnya." Juga, alasan mengapa dia bisa menangkap Ying Yi adalah karena atributnya. Saya juga telah bertanya dan menemukan bahwa kultivasi orang ini tidak sesederhana kaisar puncak jangka menengah, kemungkinan besar dia adalah kaisar tahap akhir. Ya, saat ini, semua orang meragukan kekuatan Qin Chen, dari kaisar puncak di tahap tengah hingga kecurigaan kaisar di tahap akhir. Karena benteng mekanik Dewa Roh Raksasa adalah mesin perang di bawah komando penguasa kota, dalam keadaan tertentu, ia dapat memobilisasi sejumlah kecil kekuatan formasi pelindung kota Nanyuan. Dengan kekuatan semacam ini, tidak peduli seberapa kuat pertengahannya, istilah Kaisar Puncak adalah, ia tidak akan dapat menggunakannya dengan mudah. Hanya raksasa tingkat kaisar tahap akhir yang dapat memiliki kekuatan suci seperti itu. Meskipun aura Qin Chen masih berada pada level kaisar tahap menengah, semua orang curiga bahwa dia kemungkinan besar adalah kaisar tahap akhir yang menyamar, hanya kaisar tahap akhir yang menyembunyikan auranya sendiri. Awalnya saya hanya ingin mencari. Tidak,
Saya ingin melakukan sesuatu untuk surga, menghancurkan masyarakat tengkorak dan tulang, dan membawa perdamaian ke kota Nanyuan, tetapi saya tidak menyangka bahwa saya akan membelinya, mendapatkannya gratis, dan menangkap dua dari mereka secara langsung. Qin Chen memandang mereka. Membawanya sendiri, Meng Tu tampak ngeri. Apakah ada hal lain yang ingin Anda katakan? Ini masih pagi, jika tidak, Anda tidak akan memiliki kesempatan nanti. Mata Qin Chen dingin, memandangnya seolah-olah sedang melihat orang mati. Saat dia menangkap Meng Tuo, Qin Chen sudah merasakan jejak kekuatan dosa yang kuat dari Meng Tuo. Matanya melihat melalui yin dan yang, dan sungai besar dosa muncul di depannya menyedihkan, membentuk sebab dan akibat dosa yang mengerikan. Ada semacam hubungan tak kasat mata antara sebab dan akibat dosa ini dan aura dosa pada tubuh Presiden Zhuo School. Sepertinya saya hanya mencari alasan untuk mengambil tindakan sebelumnya, tapi saya tidak menyangka bahwa saya benar. Meng Tuo ini benar-benar berada di belakang panggung Presiden Zhuo School. Sebagian besar dosa Presiden Zhuo School terkait dengan Meng Tuo ini, ada hubungan samar antara dosa Tuo. Mata Qin Chen dingin. Kalau dipikir-pikir, bagaimanapun juga, saya sangat terkendali sebelumnya. Semua serangan terbatas pada ruang markas masyarakat tengkorak dan tulang. Misalnya, banyak kekuatan lain di kota Nanyuan bersembunyi dan tidak berniat untuk kembali mento ini. Dia sombong dan mendominasi sejak awal, dan sangat memaksa terhadap dirinya sendiri. Jika tidak ada alasan sama sekali, tidak mungkin dia bisa dibenarkan. Namun, saya hanya tidak tahu apakah Meng Tuo adalah sumber di baliknya, atau apakah dia hanya peran kecil di depan. Pikir Qin Chen dalam benaknya. Bisakah seorang jenderal penjaga di bawah istana penguasa kota mendukung kekuatan gelap seperti itu? Atau sebenarnya ada orang lain di belakang Monto? Meng Tuo, yang sebelumnya sombong, benar-benar panik saat menatap mata Qin Chen yang dingin dan mematikan. Qin Chen, tidak, saudara Qin, saya salah. Itu karena saya. Tadi aku ceroboh. Meng Tuo tampak ngeri dan memohon belas kasihan. Saudara Qin pernah menyerang Presiden Zhuo School sebelumnya. Memang ada alasannya. Sebagai penjaga kota Nanyuan, saya juga ingin melindungi keselamatan kota Nanyuan, jadi saya dengan gegabah menyerang saudara Qin. Sebenarnya, saya selalu mengagumi pahlawan berbakat seperti saudara Qin. Alasan mengapa saya mengambil tindakan adalah karena tugas saya. Saya tidak punya pilihan lain. Kata Monto. Berulang kali, merasa sangat tidak nyaman. Dia tahu bahwa berbicara seperti ini akan merusak citranya di mata istana Tuan Kota, tapi tidak mungkin. Dalam menghadapi hidup dan mati, siapa yang berani gegabah? Jika pihak lain berani melakukan sesuatu padanya, maka dia hanyalah orang gila. Menghadapi orang gila itu, Monto hanya bisa memohon belas kasihan untuk sementara. Pada saat ini, banyak orang kuat di istana Tuan Kota yang sangat marah. Mereka sedang memantau markas besar masyarakat tengkorak dan tulang. Situasinya sangat jelas dan dapat dipahami. Mereka semua melihat dengan jelas pemandangan Qin Chen yang mencabik-cabik dewa roh raksasa dengan satu telapak tangan. Beraninya kamu menyerang legiun di bawah komando istana Tuan Kotaku, kamu tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Segera kirim perintah ke banyak legiun penjaga kota Nanyuan untuk mengepung dan membunuh Qin Chen. Suara marah dengan cepat bergema di ruang pengawasan rumah Tuan Kota. Semua orang tahu bahwa situasinya mendesak dan segera menghubungi banyak penjaga di kota Nanyuan. Legiun. Boom. Tiba-tiba, benteng mekanis yang terletak di berbagai tempat di kota Nanyuan bergerak menuju markas besar masyarakat tengkorak dan tulang.
Dan semua orang segera melapor ke atasan di markas besar penguasa kota. Qin metode Chen sebelumnya menjelaskan kepada semua orang bahwa Qin Chen di depan mereka jelas merupakan raksasa tingkat kaisar tahap akhir untuk menangkap sosok seperti itu. Mungkin, dengan identitas dan status mereka, mereka tidak memenuhi syarat untuk memobilisasi para pemimpin tertinggi di tingkat mendiang kaisar. Segera, manajemen puncak merespons. Manajemen puncak merespons. Tuan Mo Yun Xiao telah ditugaskan oleh penguasa kota. Pergi ke markas Skull and Bones. Mo Yun Xiao, bukankah dia hanya berada di tahap tengah alam kaisar puncak? Sebagai jenius dari generasi keluarga Mo Yun ini dan keturunan langsung dari keluarga Mo Yun, Tuan Mo Yun Xiao memenuhi syarat untuk memobilisasi ahli terbaik di istana Tuan Kota. Dia akan segera tiba. Semua orang melihat ke barisan pemantauan lagi. Di markas besar masyarakat tengkorak dan tulang, banyak orang kuat yang mengawasi dari kejauhan. Melihat pemandangan ini, tidak ada yang berani turun tangan atau terlibat. Ini tentang rumah Tuan Kota, dan segalanya menjadi semakin besar. Di kota Nanyuan, rumah Tuan Kota adalah langit. Qin Chen mendengarkan permohonan belas kasihan Meng Tuo tanpa ekspresi di wajahnya, hanya diam-diam merasakan hati kaisar dari dia dan Presiden Zhuo School. Meng Tuo ini mempraktikkan jalan kegilaan. Dia mendominasi dengan keganasan, dan ganas dengan kekacauan. Dan Presiden Zhuo School ini mempraktikkan jalan kematian, dan dia juga memasukkan jejak dunia bawah. Sayangnya, cara kematian terlalu kasar untuk diintegrasikan, dan itu sungguh mengerikan. Namun pemahamannya tentang cara kematian di dunia yang sedikit menarik. Dalam hal kekuatan, dua kaisar puncak jangka menengah mungkin tidak bahkan dekat dengan Qin Chen. Bahkan jari-jari mereka tidak dapat menahannya, tetapi hati kaisar mereka masih memberikan manfaat besar bagi Qin Chen, yang belum memasuki laut kosmik. Banyak wawasan, banyak keterampilan rahasia yang dipelajari setelah menguasai rahasia jalan besar, dapat memberikan inspirasi berbeda kepada Qin Chen ke arah yang berbeda. Meng Tuo memandang Qin Chen yang tidak berkata apa-apa, merasa tidak nyaman, tetapi lambat laun dia merasa lebih tenang. Dia tidak membunuhku secara langsung. Dia seharusnya takut dengan rumah Tuan Kota. Aku masih bisa diselamatkan. Iya, di kota Nanyuan, tidak peduli apa kekuatan atau latar belakangnya, dia tidak akan berani membunuhku secara langsung, kalau tidak, dia sendiri pasti akan mati. Dia tidak berani menemui jalan buntu, jadi aku harus bisa bertahan. Mento menghibur dirinya sendiri, dan lambat laun hatinya sedikit rileks. Dukungan dari istana Tuan Kota akan segera datang. Mento berdoa dalam hati dan buru-buru mendongak. Boom! Saat pikiran di benaknya baru saja jatuh, dengan datangnya gelombang yang menakutkan, sebuah benteng perang mekanis tiba-tiba muncul di langit yang jauh. Saat benteng perang mekanis ini muncul, aura menakutkan menyapu dengan liar di sekitar markas besar masyarakat tengkorak dan tulang. Aura yang kuat menekan orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di sekitar mereka hingga kesulitan bernapas dan terkejut. Itu adalah resimen penjaga istana Tuan Kota. Beberapa orang datang sekaligus. Qin Chen juga pulih dari pikirannya dan melihat ke atas. Benteng gelap besar muncul di dunia. Benteng ini memiliki bentuk yang berbeda-beda, beberapa adalah burung hitam besar, dan beberapa adalah binatang purba yang memancarkan aura zaman kuno. Benteng menakutkan yang berbentuk segitiga dan seperti piramida. Semuanya memancarkan aura teror. Lepaskan Jenderal Monto secepatnya. Teriakan marah keluar dari benteng perang itu dengan kekuatan besar.